Oke guys, hari ini hari pertama kita jalan-jalan di Canberra. The first trip will be to Australian Memorial Museum. Oke guys, hari pertama kita vlogging hari ini di Canberra. Plan pertama kita pergi ke Australian War Memorial. Ini udah nyampe. Itu kalian nyampe, kalian harus booking secara online. Bookingnya kayak gini. Di scan barcode itu untuk booking. Di sana ada upcoming sessionnya. Kalian bisa masuk sekitar jam segitu. Kalau udah booking, kalian keluar dari sini. Welcome, Mr. Dewa. Dari booking. Nah, let's go. Kita masuk tengahnya. Man. Memorial entrance. Lurus. Study tour dia, study tour. Iya, study tour. Pas sudah study tour. Ini entrance-nya. Pesawat yang dipakai North American V51D Mustang. Ini merupakan pahlawan-pahlawan dari Australia yang ikut perang dunia kedua, Second World War. Ini yang ikut perang di Laut Timur. Ketunjuk. Dan ini merupakan medali-medali perangnya. Helm ini pecah di perang Messines tahun 1917 bulan Juni. Kemudian pick up beberapa tahun kemudian oleh pemerintah Australia dan dibawa ke museumnya. Ini udah termasuk bolong kena peluru dan mungkin ada yang lain-lain. Soalnya terbuat dari besi loh nih helm. Ini merupakan uniform korporal yang dipakai sekarang. Wah, suit Iron Man. Lone Pine. Ini kayak visualisasi dari tentang Perang Dunia Pertama. Dan ini merupakan barang asli yang masih di-preserve dari tahun perang kemarin. Sampai tas-tasnya.
tas, alat medal. Ya beginilah kira-kira perang pada saat itu. Cari touchscreen. Oh, benar kan? Simpan. Ini ini adalah Maxim gun. Ini pakai pada saat perang pertama. Pasino itu mortar gitu. Kar. Hah? 68. Oke, sniping. Game apa gini apa namanya? Mariam dia. Di bunker tuh di dalam. Ini ceritakan tentang evacuation. Ini semacam meriam. Itu di belakang menunjukkan bagaimana para veteran memakainya. Dan barang asli ini. Ini pecah karena apa ya, nggak tahu. Mungkin apa emang itu modelnya. Ini gede loh nih guys, panjang. Wah. Ri, lagi apa? Ini menceritakan tentang perang Australia tanggal 23 Juli 1916 yang waktu dimana kejadian ini menceritakan tentang desa yang sudah diruin gara-gara perang. Nama desanya Poziers. Terus dan karena tembak-tembakan dan segala macam bom dan segala macam, jadi membuat desa itu jadi seperti ini, penuh dengan lumpur, tanah. Dan di sini Australia memakan korban 23.000 dari army. Dan Anda bisa lihat mereka ulang kejadiannya, makanya ada prajurit yang tidur dan menjadi mayat dan segala macam. Dan ini merupakan sisa-sisa dari perang tersebut. Guys, lihat guys, meriamnya. Itu ada banyak orang yang perang. Nah guys, yang kalian lihat sebelah kiri ini merupakan alat angkut atau dibilang general service wagon buat membawa ration atau membawa kolonel-kolonel dan semua pejabat-pejabat pemerintah perang pada saat itu untuk menuju ke lokasi tempat di mana mereka membutuhkan. Ini mereka pakai ini kendaraan pada saat itu karena belum benar-benar mobil kan. Bagian ini dibuat tahun 1916 guys, dan masih di preserve dengan kondisi sangat bagus sampai sekarang. Bekas lumpurnya masih ada aja. Gagal. Nah, kalau yang di sini guys, ini menceritakan tentang bagaimana kondisi perang pada saat 1916 kemarin, dimana menceritakan tentang prajurit-prajurit yang banyak
meninggal karena luka dan korban perang, dan juga di sini menceritakan tentang gimana karena pada saat perang tersebut merupakan hari pertama dimana first snowfall, jadi musim dingin. Nah pada saat itu para prajurit tersebut banyak yang kena trench foot. Trench foot itu kakinya bengkak atau numbness gara-gara kedinginan dan perang. Anda bisa lihat di sini, dan enaknya, bagusnya di sini diceritakan, bisa dilihat optionnya seperti ini. Kenapa ada prajurit ini, kita bisa dipencet, bisa dilihat, jelaskan. Oh ini karena trench foot. Trench foot itu apa? Ini pada saat mereka treatmentnya gitu. Nah bisa lihat di depan. Oh that's a strip line, kondisi perang pada saat itu. Nah, mereka memakai ini guys, pada saat itu guys, food powder untuk membantu mengurangi gejala trench foot. Kalau lihat di situ tuh ada itu tuh udah banyak yang meninggal. Terus ini masih hidup tapi masih kakinya segala macam. Itu di atas tuh udah jadi korban juga. Kita bersyukur lahir di era yang tidak ada perang, karena ini serem banget ngeliatnya guys. Kita ngeliat museum udah serem, apalagi membayangkan itu guys. Ini kita lihat World War II simpan guys. Kalian tahu singkatannya Anzac? Pernah dengar namanya Anzac Parade, Anzac Bridge? Kita sering dengar kan istilah Anzac. Tahu nggak singkatannya Anzac apa? Saya baru tahu nih, kebetulan baru tumben melihat. Anzac itu singkatan dari Australian and New Zealand Army Corps. Tahu dari mana? Saya lihat tulisannya di sini kebetulan. Dan seperti yang Anda lihat, ini merupakan perahu landing boat yang dipakai langsung pada saat Gallipoli Campaign. Terusin tulisannya, yang membawa batalion 13 di tahun 1915. Perahu ini ditemukan tergeletak begitu saja, terhampar di pantai setelah perang, dan dibawa ke sini untuk dimuseumkan. Over in 2 pieces, and it didn't have the Is timber it around okay to put you in the video? Oh, of course. Oke guys, kebetulan ibu ini bakal menjelaskan secara langsung bahasa Inggris tentang boat ini. Silakan. Yes, So this beautiful boat, this is the Ascot boat, and it was brought over in 2 pieces, and it didn't have the timber around the outside. And as you can see, if you come over here, this side here is completely clean. This side here is a little bit darker because through the years people touching it. Obviously we can't touch the pieces, but people have touched it. But it's probably my favourite piece. It's just an outstanding boat. This boat actually at Gallipoli would have held about 40 men. 40 men. Yes, and the youngest soldier that was in these boats was 14 years and 9 months. Right. Jadi yang dibilang sama ibu ini guys, boat ini bisa memuat sampai 40 orang, dan yang paling muda pada saat itu merupakan 14 tahun. Absolute pleasure. Welcome. Thank you so much for your help. Have a good day. Bye-bye. Guys, ini merupakan tank asli yang dipakai pada saat perang dunia kedua. Nama tanknya ini The Fast Tank. Coba di sampingnya biar tahu segede apa sih. Ini tank ini nggak gede-gede amat. Mungkin tengah cuma buat 1 orang kali. Tank ini harus ada di tahun 1940. Iya, ini kayak buat 1 orang, jadi bisa kecepatan buat nembak. Ini paling keren. Ini punya BMW R12 motorcycle and sidecar yang dipakai untuk Jerman
untuk transport pada saat Perang Dunia Kedua. Kemudian Kubelwagen. Ini dari simbolnya sih ada Nazi, kayak Jerman deh. Kita baca deskripsinya, pasti Jerman. Oke, aku bacain ya. Ini yang bikin Volkswagen. Yap, berasal dari Jerman originnya. Dipakai pada saat Perang Dunia Kedua untuk transportasi. Wah, apa ini? Ini anti aircraft gun. Ini buat nembak pesawat. Ini kalau main game perang-perangan nih, ini yang asli nih. Itu tempat orang duduknya. Terus di kekerannya, terus tembak. Dar. Cara simpel. Wah, ini truk untuk membawa ini tembakan ke udara. Truk ini dibuat sama Chevrolet, ini mereknya sini Chevrolet. Lumayan gede sih. Nah, ini tahun berapa ini? Ini tahun 1940 sampai 1941 ini. Buat float. Guys, ini anti tank gun. Ini alat ini bisa menembak tank langsung. Nembak wahyu kan? Dar. Lihat belakangnya, guys. Fully stand between their homeland and a vicious, ruthless enemy. No Australian army has ever been more mean directly in that position. Australian, British, and Indian troops attempted to hold a line north. Yang keren dari museum ini, guys, ya, selain emang barang-barangnya asli semua dan di preserve gitu, yang keren tuh banyak ada dokumenter asli dari pada saat kejadian. They come down the road, but they shouldn't have. It was a bad mistake. Japanese troops cycled into the ambush. Dan juga kalau mereka nggak ada dokumenternya, mereka biasanya bikinin dari lilin bentuknya seperti apa pada saat perang. Itu benar-benar kelihatan nyata. Ingat Indonesia. Seperti yang kalian tahu, 1945 itu merupakan kemerdekaan Indonesia, bertepatan dengan pada saat kalahnya Jepang setelah dibom di Nagasaki dan Hiroshima. Ini merupakan hasilnya asli, nyata, dari origami yang dibikin pada saat itu sebagai doa. Ini potongan surat kabar The Argus pada saat itu. Pak Soekarno. Ini menjelaskan pada saat 1965, yaitu pada saat PKI terjadi.
Ini Vietnam, perang Vietnam tahun 1962-1975. Itu fotonya. Hah? Ini asli nih. Iya, ukuran aslinya. Bahkan sampai rumput-rumputnya. Oke guys, kita udah keluar dari tempat museumnya tengah, dan begitu keluar, kita keluarnya di hub antara museum dan tomb itu kayak kuburan ya. Menurut dari pegawainya tadi, kuburan ini diambil dari The Fallen Down of Australian yang ikut Perang Dunia Pertama, tapi mereka tidak tahu identitas dari mayat-mayat tersebut, nggak tahu rangnya, nggak tahu namanya, jadi semua gabungin di satu di tomb. Inilah kuburan dari Perang Dunia Pertama. Seperti kata yang dibilang barusan, di perang itu buat yang meninggal dan untuk dihormati. Bagi mereka katanya semua sama, tidak ada perbedaan, karena semua sudah melakukan servis yang bagus pada saat perang. Ayo guys, kita lihat kayak gimana tomb-nya. Let's go inside. Selamat datang di Army tomb. They gave their lives, and he is one of us. Look at that mural. Wow. Kamu tahu apa itu? Yang lurus itu? Itu gedungnya, gedung pemerintahan. Itu parlemen. Sini parlemen. Mereka bikin itu satu jalur garis. Kita bisa masuk ke atas sana terus naik ke di bawah bendera itu. Iya. Lokasi kedua yang kita jalanin di Canberra itu di gedung parlemen. Itu merupakan gedung pemerintahannya langsung. Tibanya kalau Indonesia Jakarta ya kan. Ini tengahnya, mulai lihat tengah. Let's go. Ini kebetulan ada study tour. Itu tempat tadi di museum. Kita di depannya gedung parlemen. Nih, banyak ada orang yang ambil foto. Terus kayak gimana tengahnya? Let's go. Oke guys, ini baru trip pertama kita di Australian War Memorial. Let's see you in the next video. Kita bakal jalan-jalan lagi.